Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk dipercaya dan juga tidak mudah untuk dibuktikan. Namun semoga upaya ini setidaknya mulai membuka tentang kemungkinan kita untuk menyadari apa yang saya kemas dengan sebutan keilahian manusia. Dari sekian banyak makhluk yang ada di atas muka bumi ini, maka kita sebagai manusia hanyalah salah satu makhluk. Ada jenis yang lain. Kita akan terfokus pada manusia. Manusia sebagaimana layaknya kita kenal sehari-hari, oleh sebab manusia memiliki fisik yang jelas, dengan bentuk yang jelas, dan dengan bentuk fisik yang bermacam-macam itu, kita masih bisa mengatakan itu manusia, meskipun mungkin akan berbeda warna kulit, berbeda bentuk rambut, berbeda tinggi atau rendahnya, gemuk atau kurusnya. Namun dengan bentuk tertentu, lalu kita akan langsung bisa mengatakan itu manusia, yang itu bukan. Jadi manusia itu kelihatan paling awal adalah dari sisi fisiknya. Ketika hal ini saya kaitkan dengan tema utama keilahian manusia, saya hanya mau mengatakan bahwa yang kita lihat itu bukan keilahiannya. Itu hanya bagian dari fisiknya. Jadi apa yang kelihatan sehari-hari dan bisa membuat kita berbeda dalam penilaian dan dalam pengelompokan, itu bukan tentang keilahian yang ada di dalam manusia, tetapi itu hanya sebagian kecil yang saya sebut sebagai dimensi fisiknya atau aspek fisik. Hal yang kedua, sejak kita sekolah SD, SMP, dan seterusnya, kita tahu bahwa banyak kali manusia itu dilihat bukan karena wajahnya, bukan karena suaranya, bukan karena berbagai macam hal yang bisa dilihat begitu saja, namun orang baru dilihat berdasarkan intelektualitasnya, dan itu muncul di dalam penilaian akademik. Seseorang punya kemampuan yang lebih dalam bidang eksakta, sementara yang lain memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang sosial, dan seterusnya. Dan itu semua saya kelompokkan dalam dimensi intelektualitas atau kognitif. Dan itu bukan bagian dari keilahian manusia. Itu yang bukan. Yang ketiga, dalam berbagai macam kesempatan kita tahu bahwa suasana atau keadaan amat ditentukan
bukan dari apa yang secara fisik hadir, bukan dari apa yang secara intelektual bisa dijelaskan, namun apa yang secara psikologis bisa dirasakan. Ada suasana kekerabatan yang hangat, ada suasana persahabatan yang terasa merangkum semua, atau juga sebaliknya, ada suasana permusuhan, ada rivalitas yang muncul antara satu dengan yang lain. Dan itu mau tidak mau ada di dalam setiap dari kita, sehingga setiap saat dalam keadaan apapun kita bisa terlibat masuk di dalam lingkaran itu. Kita menjadi ikut terpengaruh, menjadi bahagia, menjadi girang, menjadi ikut sedih, ikut prihatin, dan seterusnya. Dan itu semua adalah bagian dari dimensi psikologis manusia. Dan itu juga bukan bagian dari keilahian manusia. Jadi dari tiga hal itu tadi yang fisik, kognitif atau intelektual, dan yang psikologis, afektif, itu semuanya bukan yang saya maksud dengan keilahian dalam diri manusia. Lalu bagian yang mana? Bagian berikutnya saya perlihatkan lagi yang saya sebut dengan dimensi metafisik. Dimensi metafisik itu tidak selalu terekspresikan oleh badan yang besar, tinggi, menarik, juga tidak selalu terekspresikan dengan intelektualitas yang tinggi, kecerdasan yang hebat, dan juga tidak selalu bersamaan hadirnya dengan suasana psikologis, orang yang kelihatan berwibawa, orang yang kelihatan tenang dan seterusnya, tidak selalu akan memberi dampak yang bisa dibawa oleh dimensi metafisik manusia. Dimensi metafisik itu ada hadir tidak kelihatan. Ketika dia ada, orang-orang di sekitarnya tidak pernah bisa mendeskripsikan keadaan atau situasi apa yang dibawanya. Namun aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kita tahu dulu ketika Bung Karno hadir dan mulai berpidato, kita tahu tentu dia sebagai fisik menarik, sebagai intelek menarik, secara psikologis menarik. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa masuk di dalam ketiga kategori tadi, yaitu metafisik. Sesuatu yang secara alamiah sudah sedemikian. Contohnya, seekor kucing secara alamiah, bagaimanapun kecilnya, dia akan membuat seekor tikus ketakutan. Seekor tikus sebesar apapun dia, ketika bertemu dengan seekor kucing sekecil apapun dia, maka tikus itu akan terbirit-birit. Demikian juga kalau kita kenal begitu banyak problem antara dua binatang, anjing dan kucing. Entah bagaimana, jarang sekali mereka bisa dengan mudah menjadi rukun. Selalu ada perbedaan.
sehingga orang-orang menjelaskan kepada anak-anak kenapa kucing dan anjing tidak pernah bisa rukun. Lalu dikatakan bahwa ketika anjing itu mengibas-ngibaskan ekor, seekor anjing sedang mengungkapkan kegembiraannya, entah bertemu, entah apapun dengan makhluk yang lain. Sementara seekor kucing ketika dia mengibas-ngibaskan ekornya, sebaliknya tidak seperti seekor anjing, tetapi dia sedang mengungkapkan kemarahannya. Kita bayangkan ketika dua makhluk ini bertemu, yang satu mengibaskan ekor, yang lain juga mengibaskan ekor, yang satu kegirangan, yang lain adalah karena kemarahan. Lalu bagaimana mungkin bisa rukun saat mereka bertemu dan keduanya sedang mengibas-ngibaskan ekor? Itu salah satu wujud metafisik bahwa anjing dan kucing memiliki metafisik yang berbeda. Demikian berbedanya sehingga sampai berbenturan. Dan itu ada dalam diri setiap manusia. Ada sesuatu yang kadang bermaksud baik tetapi ditangkap sebagai sesuatu yang membahayakan, dan juga sebaliknya, sehingga ada miskomunikasi kadang-kadang bukan karena intelektual, bukan karena psikologis, karena metafisik. Ada kodrat yang betul-betul tidak kompatibel. Dan yang keempat, ini pun bukan bagian keilahian dari manusia. Jadi ada 4 hal: fisik, intelektual, psikologis, dan metafisik. Dan itu semua adalah bagian yang bukan yang ilahi. Jadi ketika 4 hal itu bisa kita sadari, kita pisahkan, kita bedakan, lalu yang tidak tersentuh, yang tidak bisa ku beri nama, itulah bagian keilahian dari diri kita. Dia tidak bisa disentuh oleh kategori fisik, tidak bisa disentuh oleh kategori intelektual, tidak bisa disentuh oleh kategori psikologis, tidak bisa disentuh oleh kategori metafisik. Bagian yang tidak tersentuh oleh kategori itu hampir pasti arahnya adalah sisa akhir, dan itulah keilahian kita. Itulah keilahian yang dititipkan pada kita. Tidak mudah untuk menemukannya, tetapi itu yang harus ditemukan oleh setiap orang. Tidak cukup manusia hanya menemukan dan mengembangkan fisik, intelektual, psikologis, dan metafisiknya. Itu pun sudah baik, namun semuanya akan sempurna ketika orang menemukan dan membiarkan keilahian dalam diri kita itu muncul hidup. Dan hidupnya keilahian dalam diri kita tidak bisa dengan doing tertentu, tidak bisa dengan melakukan ini dan itu, tetapi keilahian itu hanya akan bisa ditumbuhkan dengan being tertentu.
bukan dengan melakukan sesuatu, tetapi dengan bersikap sesuatu. Dan bersikap sesuatu inilah yang harus ditemukan karena sangat spesifik. Dia sikap yang tidak akan pernah cukup kalau dipakai untuk keempat hal sebelumnya. Sikap-sikap di dalam fisik, sikap-sikap di dalam intelek, sikap-sikap dalam psikologis, sikap-sikap dalam metafisik, itu semua memiliki porsinya masing-masing. Nah, bagian yang tidak bisa dipakai di keempat level itu, itulah sikap yang bisa dipakai untuk level yang kelima, level spiritual, di mana keilahian manusia berada. Salam semesta.